Manajemen Investasi Internasional. International Capital Budgeting. Capital budgeting merupakan proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan. Definisi capital budgeting. Capital budgeting is the process of evaluating and selection long-term investments consistent with the firm's goal of owner wealth maximization. Investasi adalah pengkaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Suatu perusahaan yang akan melakukan investasi di luar negeri atau foreign investment biasanya selalu melakukan analisis international capital budgeting dengan membandingkan dua pendekatan atau approach untuk menentukan kelayakan investasinya dengan cara sebagai berikut. Pendekatan mata uang domestik atau home currency approach dan pendekatan mata uang luar negeri atau foreign currency approach. Dalam hal ini, beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan investasi di luar negeri antara lain nilai investasi awal atau initial investment, usia proyek, arus cash flow per tahun yang diharapkan, risk-free rate di dalam dan di luar negeri, high return yang diperlukan, nilai tukar atau current exchange rate. Capital budgeting kriteria. Kriteria capital budgeting terdiri dari payback period atau periode pengembalian merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal atau initial investment. Dengan cara periode pengembalian IO atau initial cash outlay atau investasi awal dibagi dengan CF atau cash flow atau arus kas. Berikutnya ada discounted payback period, yaitu jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal atau initial investment dengan cara memperhitungkan discounted net cash flow. Yang kedua, net present value atau nilai bersih sekarang merupakan nilai sekarang dari arus kas tahunan dikurangi investasi awal sehingga NPV menjadi positif. Rumusnya, NPV sama dengan sigma T sama dengan 1 ACFT per dalam kurung 1 ditambah K pangkat T dikurangi IO. Yang ketiga ada profitability index atau indeks keuntungan, merupakan rasio nilai sekarang dari arus kas net terhadap investasi awal. Rumusnya PI sama dengan sigma T sama dengan 1 ACFT per dalam kurung 1 ditambah K pangkat T dibagi IO, di mana ACFT sama dengan periode waktu arus kas tahunan setelah pajak, K sama dengan tingkat diskon yang sesuai yaitu tingkat pengembalian yang diminta atau biaya modal, IO sama dengan pengeluaran kas awal, dan N sama dengan umur proyek yang diharapkan. Yang keempat, modified internal rate of return, tingkat diskon yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas keluar atau cash flow dengan nilai sekarang dari nilai akhir proyek atau project terminal value. Analisis pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap foreign direct investment. Kurs yaitu harga suatu mata uang dari suatu negara terhadap mata uang yang berasal dari negara lainnya. Sedangkan kurs valuta asing atau falas adalah rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya, atau dengan kata lain, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Valuta asing merupakan mata uang yang diakui
digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Valuta asing yang banyak dipakai biasanya merupakan mata uang suatu negara yang memiliki peranan atau kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di seluruh dunia. Foreign direct investment merupakan bentuk investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dari suatu negara untuk menanamkan modalnya dalam jangka waktu yang panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Arus modal internasional dapat bersifat hal-hal berikut. 1. Portfolio investment, yaitu arus modal internasional dalam bentuk investasi aset-aset finansial seperti saham atau stok, obligasi atau bond, dan commercial papers lainnya. Arus portfolio investment inilah yang saat ini paling banyak dan cepat mengalir ke seluruh penjuru dunia melalui pasar uang dan pasar modal di pusat-pusat keuangan internasional seperti New York, London, Paris, Frankfurt, Tokyo, Hong Kong, Singapura. 2. Direct investment, yaitu investasi real dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku, dan persediaan di mana investor terlihat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. Suplai valuta asing berasal dari eksportir, pihak-pihak yang menerima pinjaman, serta pihak-pihak yang mendapatkan kiriman uang. Sedangkan demand falas berasal dari para importir yang memerlukan devisa untuk membayar impor barang atau jasa dari luar negeri. Pihak-pihak yang membayar utang, serta pihak-pihak yang memberikan atau mengirimkan uang para importir membutuhkan valuta asing untuk membiayai pembelian barang-barang impor mereka. Selain itu, permintaan valuta asing juga digunakan pemerintah, perusahaan, serta individu untuk membayar angsuran pinjaman beserta bunganya. Valuta asing juga dibutuhkan oleh orang yang ingin mengirimkan uang kepada pihak lain. Adapun jika kurs falas mengalami fluktuasi, maka akan mempengaruhi aktivitas investasi. Karena adanya fluktuasi nilai tukar yang membuat investor cenderung berhati-hati dalam melakukan investasi. Foreign investment, penanaman modal asing atau foreign investment adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal asing dan bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dapat menggunakan modal asing seluruhnya atau bergabung dengan modal dalam negeri. Penanaman modal asing merupakan salah satu cara agar para investor luar dapat berinvestasi dengan cara membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Manfaat penanaman modal asing bagi Indonesia. Manfaat yang dapat kita peroleh dengan masuknya investasi asing ke Indonesia, salah satunya adalah masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi asing juga banyak membuka lapangan kerja baru, sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Manfaat yang paling nyata dari masuknya investasi asing adalah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Selain itu, masuknya investasi asing biasanya disertai dengan transfer teknologi. Mereka membawa pengetahuan teknologi baru ke Indonesia yang lama-kelamaan akan dikembangkan pula di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan pula para investor asing akan bekerja sama dengan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Keterlibatan UMKM ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke